Selamat malam semuanya, selamat malam juga kepada Ibu Hajah Triyanti Wisalina AMD SS MSI selaku dosen pembimbing di mata kuliah Pendidikan Pancasila di Universitas Siber Asia. Sebelum saya memulai presentasi saya malam ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Pinka Pirdayanti, saya dari Prodi Sistem Informasi. Dengan ini saya ingin menyampaikan hasil rangkuman inti dari sesi 1 sampai sesi 15 yang mengangkat tema dan judul Pancasila di Era Modern, bukan sekedar hafalan tapi juga pedoman. Sebelumnya izin juga Bu, kamera dari laptop saya sedang bermasalah dan saya juga udah mencoba menggunakan kamera HP dan aplikasi-aplikasi di HP, tapi ternyata hasilnya tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Jadi saya izin untuk tidak menggunakan atau saya izin untuk tidak on kamera. Saya hanya menggunakan suara. Semoga Ibu dapat mengerti kesusahan saya. Mohon maaf Bu sekali lagi. Baik, saya akan lanjutkan. Nah, teman-teman, mungkin bagi teman-teman kata Pancasila sudah tidak asing lagi karena dari kecil kita sudah ditanamkan atau didengarkan dengan kata Pancasila. Apa sih Pancasila? Pancasila saat kita memasuki elementary school atau bangku sekolah dasar. Nah, kali ini saya akan coba untuk mengingatkan kembali kepada teman-teman apa itu Pancasila. Pancasila adalah dasar negara, pandangan hidup, ideologi, dan sistem nilai yang menjadi pondasi segala aspek kehidupan bangsa Indonesia. Nah, kenapa sih kita harus membahas Pancasila? Ini penting juga teman-teman, karena Pancasila bukan cuman sekedar sila pertama sampai sila kelima. Mungkin di sini ada teman-teman yang nggak hafal Pancasila. Nggak mungkin dah ya, karena sekarang kita lagi belajar tentang pendidikan Pancasila. Oke, kenapa kita harus bahas Pancasila? Yang pertama, Pancasila itu bukan cuman hafalan pas upacara di hari Senin pagi, ya teman-teman, tapi harus menjadi pedoman hidup bagi teman-teman juga. Yang kedua, Pancasila juga sebagai pondasi bangsa, dari hukum, pendidikan, sosial, sampai cara kita bersikap ya teman-teman. Terus, kalau Pancasila dijalankan dengan sungguh-sungguh nih teman-teman, banyak masalah bangsa ini yang bisa kita cegah, terutama di era digital sekarang. Kemudian saya akan bahas lagi soal fungsi Pancasila di kehidupan nyata. Yang pertama ada sebagai dasar negara. Semua hukum harus sesuai Pancasila dan kita sebagai rakyat Indonesia harus patuh akan hukum. Walaupun kadang hukumnya condong ke atas ya, bukan ke bawah. Terus ada sebagai pandangan hidup. Jadi kayak kompas moral kita sehari-hari gitu. Kan kalau kompas asli itu untuk menunjukkan arah angin. Nah, kalau Pancasila untuk menunjukkan moral kepada kita agar memiliki adab yang baik dan etika yang baik ketika bermusyawarah atau bersosialisasi dengan orang lain. Yang ketiga, sebagai ideologi terbuka, di mana bisa mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri bangsa. Baik, selanjutnya ada relevansi di era digital. Nah, Pancasila juga jadi filter budaya asing. Kenapa? Karena semakin kesini, tanpa kalian sadari, budaya asing makin masuk dan viral. Gampang banget viral. Namun, kita tidak memviralkan budaya Indonesia. Kita lupa akan budaya kita. Padahal, sebagai yang kita tahu, Indonesia itu memiliki banyak banget dan kaya akan budaya. Dan orang luar juga itu interesting atau tertarik dengan budaya Indonesia. Kenapa kita malah tertarik dengan budaya mereka? Mereka aja tertarik dengan budaya kita. Yuk mulai sekarang kita coba untuk ajak mereka atau kita share
ini nih budaya Indonesia, ini nih budaya Indonesia, tapi yang baiknya ya, bukan yang jahatnya. Kemudian lanjut, menumbuhkan etika bermedsos. Maksudnya, kita akan ditunjukkan bagaimana cara bermedsos atau menggunakan sosial media yang sopan, toleran, dan tidak menyebar hoax atau bully di komen ya teman-teman. Kemudian ada literasi digital berbasis nilai Pancasila yang sekarang sedang digencar banget oleh pemerintah agar kita memiliki moral yang baik. Selanjutnya ada tantangan yang akan kita hadapi di era digital. Gimana? Yang pertama, yang sering banget ada polarisasi, kemudian ujaran kebencian, hoax yang menyebar secara cepat. Karena di era ini tidak ada satu orang pun yang tidak memiliki sosial media. Minimal mereka punya Facebook. Dan kadang jari mereka itu, bukan mulut ya, tapi jari mereka itu kadang juga tidak memiliki perasaan. Mereka hanya mengetik hate comment atau komen jahat tanpa memikirkan orang yang mereka komen jahat itu. Itu sangat miris sih di era sekarang ya. Kemudian anak muda sering kehilangan arah moral karena terlalu fokus untuk mengikuti tren-tren dari luar negeri, padahal mereka juga memiliki budaya atau culture yang sangat kaya di Indonesia. Indonesia itu sangat kaya akan budayanya ya teman-teman. Kemudian disinilah Pancasila sebagai sistem etika dan filsafat yang berperan penting untuk ngajarin kita, anak muda, berpikir adil, kritis, dan manusiawi. Terus, Pancasila dan ilmu pengetahuan. Emang ada hubungannya ya? Tentu saja ada ya teman-teman. Ilmu cuman bukan soal teknologi, tapi juga harus bermanfaat, adil, dan tidak merusak. Kemudian, banyak banget contoh kasus-kasus kampus maksud saya. Kemudian ada contoh kampus-kampus mulai mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan yang membantu rakyat kecil. Maksudnya gimana? Jadi kampus-kampus ini mulai membuat kayak robot atau drone untuk para petani yang dulunya misalkan harus di sawah seharian, tapi sekarang hanya butuh di sawah sejam atau 2 jam, udah pekerjaan udah beres. Nah, teknologi ini juga kenapa disebut ramah lingkungan? Karena ramah budget juga, membantu rakyat kecil. Jadi teknologi ini bisa dibeli, bukan cuman hanya untuk orang-orang memiliki finansial menengah ke atas, tapi juga bisa dibeli oleh finansial yang menengah ke bawah. Jadi contoh ini menganut asas dari sila kelima, keadilan bagi menganut asas sila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuh, saya juga lupa kan kalau nggak dipakai gitu ya teman-teman. Yang terakhir, ini bukti Pancasila juga jadi dasar pengembangan ilmu, bukan cuman politik atau hukum ya. Menarik juga kan kalau kita bahas lebih dalam tentang Pancasila. Lanjut, di sini saya memiliki contoh studi kasus aktual, di mana sebagai contoh nyata pada saat pemilu tahun 2024, kejadiannya menjelang pemilu. Banyak pihak khawatir akan munculnya kampanye yang membawa isu SARA. Apa itu SARA? Suku, agama, dan ras. Nah, negara atau pemerintah membuat gerakan nasional untuk mencegah perpecahan atau perpecah belahan antara suku, ras, dan agama ini yang dinamakan dengan pemilu damai tanpa politik identitas. Dan gerakan ini juga langsung didukung oleh Baswalu, KPU, Ormas Lintas Agama, dan juga tokoh muda seperti kita ini ya, dan para influencer. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya nilai Pancasila masih dijadikan pedoman oleh bangsa kita dan secara umum ya, teman-teman. Dasar hukumnya juga jelas. Di Undang-Undang tahun 1945 pasal 28 ayat 3 di mana menjamin hak berpendapat tapi juga harus bertanggung jawab, serta ada Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yang melarang kampanye yang mengandung unsur SARA dan juga ujaran kebencian.
Oke, terakhir kesimpulannya, gerakan anti politik identitas adalah contoh nyata bagi Pancasila. Bagaimana? Contoh nyata bagaimana Pancasila diterapkan sebagai dasar hukum, etika, ideologi. Ini membuktikan bahwasannya nilai Pancasila masih sangat relevan untuk menjaga demokrasi yang damai dan adil di Pancasila. Dan Pancasila juga bukan sekedar teori ya teman-teman, tapi nilai-nilai yang bisa kita jalani setiap hari dari cara kita bersikap di media sosial dan cara kita belajar sampai bagaimana kita hidup di masyarakat. Satu lagi, kalau Pancasila kita hayati dan jalankan, Indonesia nggak cuma akan kuat, tapi juga manusiawi dan bermanfaat. Mari kita sama-sama mewujudkan 2045 Indonesia Emas. Terima kasih, saya Pinka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.